Kalau semuanya sudah langsung datang-datang, yang diambil sarung tangan. Saya nggak tahu, kalau ujian selalu begitu, datang-datang yang diambil langsung sarung tangan ya. Oke. Oke, Ibu jelasin dulu alatnya. Ini kom nanti yang dipakai untuk naruh asam asetat. Oke. Kemudian ini adalah spekulum. Namanya spekulum cocor bebek. Ada yang cuma sim bentuknya cuma gini tok, ya. Kemudian ini adalah tampon tang yang untuk membersihkan. Ini pinset biasa. Ini lidi waten biasa. Ini adalah spatula aire ya, kalau di skubidu-bidu yang dipegang di mulutnya, skubidu-bidu itu. Ini yang dimasukkan pertama untuk mengolesi daerah fornik posterior. Kemudian ini nanti yang nyenil ini masuk ke lubang tadi, lubang yang di tengah, kemudian diputar untuk porsionya, untuk ngambil lendir yang di porsio. Ini lendir yang di dalam ya. Kemudian kanalis cervicalis yang tadi lubangnya tadi yang panjang tadi nanti menggunakan lidi waten ini. Kemudian ada kasa ya. Kemudian ini ada objek gelas, ini nanti yang akan ditempeli ya. Ini yang akan ditempeli lendirnya, yang akan diolesi lendir tadi ya, lendirnya. Oke. Ada dua nanti, ini bisa dipakai dua karena ini kan 1 kali 2 kali. Nah ini di sini sama di sini, nanti yang ini yang dari lidi waten ya. Kemudian alat vulva hedging biasa ya. Oke, kita mulai dengan IVA, nanti langsung Ibu pakai sarung tangan, nanti lanjut untuk yang pap smear-nya karena selisihnya cuma sedikit perbedaannya. Tapi ingat nggak boleh kebalik ya. Yang IVA seperti apa, yang pap seperti apa. Oke. Yang pertama kali adalah fase prainteraksi. Apa yang sudah dilakukan? Verifikasi proses, verifikasi program, menyiapkan alat, cuci tangan, menyiapkan alat. Ya, sudah siap semuanya alatnya, kita masuk fase orientasi ya. Fase orientasi, salam seperti biasa, kemudian perkenalan, siapa saya, dinas di mana, jam berapa sampai jam berapa ya. Terus kemudian kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur. Ibu tadi dari hasil anamnesis Ibu atau hasil pengkajian, Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah keputihan selama 3 bulan. Keputihannya berwarna kuning kehijauan, kemudian gatal dan berbau busuk ya. Dan Ibu kadang ada sputting ya, pecah perdarahan di antara menstruasi ya, dan kalau Ibu melakukan senggama sering sakit ya. Saya ingin melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat yang di tempat kami disebutnya seperti itu Bu, yaitu untuk mengetahui apakah ada perkembangan ke arah ya kanker atau tidak di daerah mulut rahim Ibu ya. Kemudian ya ini kan menjelaskan tujuan sudah ya, penjelasan tindakan sudah, kemudian prosedurnya nanti ya Ibu silahkan dibuka ya pakaiannya sama celana dalamnya. Kalau Ibu mau kencing silahkan Ibu kencing dulu ya. Kemudian Ibu dibuka celana dalamnya sama roknya, Ibu pakai selimut ya. Kemudian Ibu naik ke tempat tidur, kakinya diletakkan di sini ya. Nanti pertama kali ya saya akan melihat dulu ya alat kelamin luar Ibu ya, kebersihannya dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu ya saya akan membersihkan ya kemaluan Ibu ya. Kemudian setelah saya membersihkan kemaluan Ibu, nanti Ibu ya saya akan memasang alat ya. Alatnya mungkin agak besar dari logam dan itu akan ganjel ya. Nanti kalau Ibu kerasa agak nggak nyaman atau agak sakit, Ibu jangan mengejan, karena kalau mengejan saya nggak bisa masangnya ya. Ibu nanti tarik nafas panjang saja ya. Setelah alat terpasang, nanti saya akan melihat daerah mulut rahim Ibu ya, apakah pink glowing mulus ataukah ada luka ya. Kemudian juga saya akan selanjutnya mengolesi dengan asam asetat 3%. Setelah saya olesin, saya ngolesinya 1 menit, saya tunggu 2 menit, saya lihat apakah ada putih-putih di daerah serviknya Ibu atau mulut rahimnya Ibu ya. Nanti akan saya nilai berapa persen ya di bagian sebelah mana yang ada putih-putih tadi yang kita kenal dengan istilah acetoaid ya. Oke.
Terus kemudian selesai ibunya prosedur, kita mulai berprosedur. Ya, kalau di pap smear sama prosedurnya juga begitu ya. Sampai dengan di tempat tidur sama ya, tapi tadi tidak mengoles tapi mengambil apusan atau ngapus, mengambil apusan atau mengambil usapan ya, untuk nanti letakkan di objek glass dan dikirim ke laboratorium. Jadi kalau pap smear sampaikan ke ibu, hasilnya tidak akan langsung ketahuan, tetapi menunggu 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Oke, apakah ibu sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, sudah siap ibu? Sudah. Oke, ibu silahkan lepaskan bajunya. Ibu boleh pakai selimut ya. Kemudian ibu nanti naik ke tempat tidur. Ya. Oke, sementara ya saya jangan lupa menjaga privacy. Kalau ibunya mau kencing, suruh kencing dulu ya. Menjaga privacy ya. Kemudian berikutnya, bismillah kita mulai ya Bu ya. Oke. Kemudian lihat semuanya sudah kondisi terbuka seperti ini. Ya, baru kita mulai nyalakan dari lampu. Setelah kita nyalakan lampu, kita pastikan dulu apakah sorotan ini benar bisa untuk melihat. Oke. Bisa untuk melihat serviknya atau tidak. Sebetulnya ke nah, kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan kalau di situ, kamu kelihatan pinggirnya kok. Ya. Oke. Nah, setelah ibunya naik ya, kemudian kita pasangkan pengalas. Sebenarnya kalau sudah pakai seperti ini nggak pakai pengalas nggak apa-apa. Pasang pengalas di pantat, angkat Bu pantatnya. Terus ke belakang, nggak boleh ke begini. Jadi kalau meja gin yang benar di sini itu ketika kita melakukan tindakan di sini ada penampungnya, jadi langsung plung ya, vulvaicin plung sana gitu, nggak ke bengkok, nggak perlu ke bengkok, jadi nanti langsung sudah dibuang di situ. Ya. Itu kalau yang sesungguhnya. Oke, begitu sudah lampu ya kita nyalakan ya, kemudian ibunya juga sudah siap, kita memakai sarung tangan. Ini saking-sakingnya karena kalian daripada takut nanti pada berguguran hair ya, sehingga kita menggunakan pinset untuk vulva hygiene. Tidak perlu mengganti sarung tangan bersih dengan sarung tangan steril. Ya. Ini ibu nggak bisa dilepas ya, yang lainnya udah tak lepas. Kalau ngelepas harus pakai Pertama kita inspeksi genitalia eksternal. Ibu ini ada keputihan ya Bu, keputihannya warna kuning ya. Kemudian ada bercak-bercak darah juga ya. Kemudian kalau vulvanya dan vaginanya sih nggak ada luka ya. Hanya ada keputihan saja ya. Ibu saya bersihkan dulu ya Bu ya. Kita bersihkan vulva hygiene. Bersihkan vulva. Daerah mana dulu yang diolesin? Labia mayora. Jauh, nggak usah kanan kiri ya, karena kita nggak tahu dari sisi mana kan? Iya. Oke. Labia mayora dekat ya. Minora jauh. Minora dekat. Ini buka vulva ya, tangan yang satunya. Vestibulum. Terus perineum anus. Jadi minimal berapa? 6. Kemudian setelah kita vulva hygiene, kita masang spekulum. Lihat Bu Yekti cara pegang spekulumnya.
ini dalam kondisi harus tertutup. Kalau buka bisa nyepit, maka tangan kita harus ngunci ini. Telunjuknya ngunci ini. Kemudian ibu jari ini tidak boleh di sini karena ini akan buka kalau di sini. Maka harus di bawah sini. Jadi pegangnya begini. Mantap aja pegangnya begini. Ya, oke. Ini ibu jari harus di bawah kunci. Telunjuk untuk nutup ya. Ibu, bismillah ya Bu ya, saya pasang. Nanti Ibu kalau sakit Ibu disuruh apa? Tarik nafas. Oke. Pasangnya miring. Oke, masuk sampai semuanya masuk ya. Kemudian diputer. Oke. Nah, kalau yang sudah pinter ini satu tangan sekaligus ya. Satu tangan kita sekaligus ngunci. Ini yang udah pinter. Kalau yang belum pinter ini boleh dipegang, kemudian kita kunci. Ya, sampai yakin kita ketemu cerviknya. Tuh, kelihatan? Ya. Oke, baru kita inspeksi dalam spekulum. Di spekulumnya diinspeksi dalamnya. Oke Ibu, ternyata itu di mulut rahimnya Ibu ya ada keputihan lumayan banyak ya, kemudian ada luka di daerah kanan bawah ya, 1/4 bagian dari mulut rahim Ibu ya. Nanti kita akan olesi, ya akan kita lihat apakah ada putih-putih di daerah luka tersebut. Kalau misalnya kok keputihannya banyak banget sampai kita nggak bisa melihatnya, ya maka kalian bersihkan dulu. Ya, jadi ini opsional ya, ini boleh dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan, tergantung kondisi dari pasien, dari serviknya. Kalau serviknya banyak putihan, ya kita bersihkan dulu. Harusnya plung di sini ya. Oke. Kalau bersih ya sudah nggak apa-apa. Kemudian kita langsung mengoleskan. Ini asam asetat, tadi udah dituang ya di awal, jangan lupa semuanya asam asetat. Berapa persen? 3 sampai 5%. Dioleskannya berapa menit? 1 menit. 1 menit melingkar ya. Oke, 1 menit ya. Kita oleskan. Kemudian setelah 1 menit kita tunggu 2 menit. Ya, tunggu sambil kita lihat ya. Kemudian kita lihat Ibu ini tampak yang tadi ada luka, tadi di mana ya? Kanan bagian bawah ya. Ya, ini ada putih-putih yang kita sebut dengan acetoaid, kurang lebih adalah 25%. Ya, artinya berarti IVA positif. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, pemeriksaannya sudah selesai ya. Kemudian kita bereskan ya, kita buka ya Bu ya. Ibu tarik nafas panjang. Kalau mau dibersihkan lagi juga boleh. Pakai ini, tampon tang dan kasa. Ya. Itu opsional. Kalau masih kelihatan kok banyak keputihannya, kita bersihkan lagi. Kita buka kuncinya. Cara untuk mengeluarkannya sama seperti tadi ya. Jadi ini di bawah, ini nutup sama. Biar nggak nyepit vaginanya Ibu ya. Kemudian kita putar, kebalikannya kita tarik. Kita masukkan ke klorin. Oke. Ibu kita minta, alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai pemeriksaannya. Tadi kita temukan memang ada ya putih-putih atau acetoaid di 25% serviks bagian bawah Ibu. Untuk selanjutnya silahkan Ibu boleh menggunakan pakaian kembali ya. Nanti Ibu selanjutnya disarankan untuk apa ini? Evaluasi. Ya, selesai, kita bereskan alat, kita cuci tangan, kita dokumentasikan pada jam sekian dilakukan pemeriksaan IVA pada pasien dengan hasil ya. Didapatkan acetoaid 25% di kanan bawah serviks. Jelas? Nah, Ibu lanjut dengan pap smear. Sorry ya, ini tak masukin sini lagi. Depan nggak usah saya ulang lagi ya. Kita langsung pasang spekulum. Oke. Udah inspeksi genitalia eksternal segala ya. Ibu tarik nafas panjang, masuk, putar. Yang udah pintar silahkan dengan 1 tangan. Yang belum pintar silahkan dengan 2 tangan. Sampai serviknya kelihatan. Oke, kalau belum kelihatan putar lagi. Ya, tuh kelihatan ya. Oke, kemudian setelah itu inspekulum. Periksa
Serviknya. Pink glowing mulus mengkilat ataukah ada luka? Ada luka, lukanya di sebelah mana berapa persen? Ya, berapa bagian ya. Kalau ada keputihan apa yang harus kita lakukan? Bersihkan keputihannya menggunakan tampon tang dan kasa. Ibu ini ada keputihannya, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Kemudian berikutnya pertama kali kita akan menggunakan spatula atau spatula. Ini masuk puter. Ini yang nyenil masuk puter ya. Bu, saya hapus ya Bu ya. Saya ambil ya daerah serviknya Ibu masuk ke fornix posterior, kita ambil di fornix posterior. Oke. Kemudian Ibu kita oleskan, tidak tebal, tidak tipis. Nanti di sini akan kelihatan ada cairan yang menempel. Cairannya agak keruh ya. Oke, kita oleskan ya, karena ini cuman punya 2 oblek gelas, saya pakai sebelah sini sama sebelah sini ya. Kemudian kita balik, ini yang masuk, ini yang untuk ngolesin ya, untuk yang hapusnya. Masuk ke lubang tadi, kemudian kita putar. Oke. Kemudian tadi kan yang sebelah sini sudah, yang belum kan sebelah sini kan? Iya. Nah, kita letakkan di objek gelas. Kita keringkan selama 5 menit ya. Kemudian lubangnya masuk ke dalam kanalis cervicalis pakai widiwatan. Kita ambil, kita putar. Widiwatannya biasanya panjang, nggak sependek ini. Ya. Kita putar, kita oleskan ke objek gelas satunya lagi. Kemudian kita tunggu kering selama 5 menit ya. Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Saya lepaskan kembali ya Bu ya. Oke, ikat pada saat melepaskan, jangan lupa skrupnya dibuka dulu. Ya, sama seperti tadi ya. Kemudian spekulumnya ditutup dengan cara huruf C. Oke. Kemudian Ibu tarik nafas panjang. Oke. Kalau tadi kotor ada keputihan apa? Dibersihkan. Tampon tang. Ini masuk ke larutan klorin. Kalau di sini masih kotor juga kita bersihkan. Ya. Oke, ini pakai sarung tangan langsung nggak apa-apa karena kita sudah nggak akan melakukan apapun, sudah selesai. Kemudian ibunya diminta untuk menggunakan pakaian. Sambil ini kita letakkan di etil alkohol 95%. Ya. Alkohol 95% selama berapa menit? 20 menit. Difiksasi baru siap untuk dikirimkan bersama dengan formulirnya ya ke laboratorium. Tidak semua laboratorium bisa, yang bisa adalah di Prodia biasanya. Hasilnya nanti 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Kita bersihkan alatnya semuanya, kita lepaskan sarung tangan kita, kemudian kita mencuci tangan ya. Ibu sudah selesai ya Bu ya pemeriksaannya. Nanti hasilnya kurang lebih 2 minggu sampai dengan 3 minggu baru nanti Ibu akan kita hubungi ya setelah hasilnya nanti. Selesai cek semuanya IVA maupun Patmir, yang kurang apa ya direndam di alkohol.